berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Akan tetapi terkadang mereka tidak suka adanya peraturan yang terlalu menuntut. Peraturan terkadang menjadi sebuah kesempatan Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, Tujuan dari aksi guru nyata ini penggerak majukan menciptakan generasi siswa pendidikan, yang merdeka, penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Ketiga adalah memantau, merefleksikan, dan mengevaluasi keyakinan kelas dan budaya 5S. Dan yang keempat adalah mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif dan segitiga restitusi. Adapun tolak ukur kegiatan budaya positif di modul 1.4 adalah terbentuknya keyakinan kelas bagi seluruh siswa yang dilaksanakan oleh wali kelas bersama siswa-siswi di kelas. Yang kedua, terbentuknya program 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Dan sebagai tolak ukur adalah siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas dan program 5S yang telah dibuat. Harapan saya bahwa kegiatan budaya positif di SMP Negeri 5 Denpasar dapat terwujud, baik di lingkungan sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat, agar tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan sesuai konsep profil pelajar Pancasila. Adapun konsep inti budaya positif yang akan dibahas adalah nilai positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Diseminasi budaya positif oleh Ninyoman Mariani, SAG, MPDH. Selamat menyaksikan. Baik, Bapak Ibu hadirin, sebelumnya saya aturkan dengan panganjali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 5
Yang kami hormati Bapak Ibu para waka di lingkungan SMP Negeri 5 Denpasar, beserta Bapak Ibu guru di lingkungan SMP Negeri 5 Denpasar yang saya banggakan. Puja dan puji syukur kita haturkan ke hadapan Ide Sang Hyang Widiwase, karena pada hari yang berbahagia ini, tepatnya di hari Rabu tanggal 21 Agustus tahun 2024, saya atas nama Ninyoman Mariani SAG MPDH selaku calon guru penggerak angkatan ke-11 dari SMP Negeri 5 Denpasar bisa melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif khusus dan utamanya untuk SMP Negeri 5 Denpasar. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa ke hadapan Ide Sang Hyang Widiwase, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kegiatan kita ini dapat berjalan dengan lancar. Kepada seluruh hadirin, disilakan untuk berdiri. Mohon izin doa akan saya pimpin secara agama Hindu. Pada asana. Om Prasadya Stiti Swarira Siwa Suci Nirmalaya Nama Swaha Pranayama. Keresudan. Om Swadambam Swaha. Om Mati Sudambam Swaha. Doa. Om Sri Bhavantu Sukha Bhavantu Purnam Bhavantu Astu Tadastu Soha. Enggih puput. Baik Bapak Ibu hadirin, untuk selanjutnya mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia
tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, Bapak Ibu hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin, acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 5 Denpasar sekaligus memberikan pengarahan terkait dengan kegiatan diseminasi budaya positif pada hari ini. Kepada Bapak Kepala Sekolah atau waktu disilakan. Baik, sebelumnya yang adalah tangan dari umat, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya rahayu. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakasek SMP Negeri 5 Denpasar. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SMP Negeri 5 Denpasar dan Bu Niu Nyoman Mariani ya, selaku CGP Angkatan 11 yang pada hari ini melaksanakan destinasi budaya positif di sekolah kita. Puja dan puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena Beliaulah kita diberikan kesehatan bisa melaksanakan destinasi pada siang hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati dan Bu Mariani ya. Untuk CGP informasi dari beberapa rekan, kita di sini sudah punya 2 grup penggerak, oke? Bu Astuti 1 dengan Bu Desi 1 ya. Mudah-mudahan Bu Mariani setelah proses berlanjut ya, beberapa mungkin nanti lokakarya akan dilaksanakan segera label C-nya hilang, kita menjadi guru penggerak. Itu merupakan kebanggaan luar biasa bagi kita semua Bapak Ibu, karena saya sadar betul untuk lolos di menjadi CGP saja sudah rumit. Yang contohnya, yang waktu pertama tidak lolos, ya, setelah itu di CGP Angkatan 7 baru lolos. Itu pun lolos karena cadangan ya, karena kekurangan kuota cadangannya, jadi naik tingkat jadi yang lolos cadangan waktu CGP Angkatan 7 ya, Asnungkara lulus. Nah, pada Bapak Ibu ya, utamanya yang masih mempunyai masa kerja lama ya, mudah-mudahan tahun ini ada apa namanya, CGP Angkatan 12 ya, 12 ya, rekrutan CGP Angkatan 12. Mudah-mudahan Bapak Ibu banyak yang mendaftar ya, daftar saja dulu ya, masalah proses diceritakan ya. Bu Mariani
pada siang hari ini akan membawa materi tentang budaya positif yang sebenarnya SMP 5 kita sudah laksanakan, ya. Budaya positif itu kan nilai-nilai yang diyakini dan kita sepakati bersama. Itu salah satunya. Contohnya mungkin adalah 5S dan kegiatan pelaksanaan kegiatan pagi dan persembahyangan. Nah, itu termasuk juga nilai budaya positif. Kita sudah laksanakan tersebut, tetapi apakah ada kendala dalam pelaksanaan tersebut? Nah, itu menjadi PR mungkin dari Bu Mariani. Kendala-kendala tersebut mudah-mudahan ada solusinya. Budaya positif kita sudah laksanakan Bapak Ibu di lingkungan sekolah, kelas, keluarga, masyarakat kita sudah laksanakan, tetapi mungkin kita sekarang akan diberikan secara detail oleh Bu Mariani apa saja langkah-langkah dan penjabarannya dari disiplin positif tersebut. Begitu juga dengan segitiga restitusi, Bu ya, yang hampir semua guru sudah melaksanakannya. Ya, itu kan strategi guru dalam menerapkan disiplin kepada siswa. Apakah gaya guru tersebut gaya manajerial, kan begitu ya Bu ya? Ya, gaya sebagai teman terhadap siswa. Nah, mungkin nanti akan dijelaskan dari Bu Mariani, Bu Marianinya, gaya kepemimpinan dalam segitiga restitusi apa yang biasanya Bapak terapkan di sekolah, ya, ataukah gaya manajerial sebagai teman dan lain-lain. Nah, mohon diharapkan kepada Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ini sampai selesai, karena banyak sekali yang kita bisa ambil hikmahnya dan kita bisa jadikan evaluasi untuk ke depannya. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar, ya, tidak tertunda sesuatu apapun, dan Bu Mariani setelah proses ini segera menghilangkan C-nya di depan DT-nya. Itu saja dari Tian. Mohon maaf jika ada salah kata. Yang tutup dengan Parana Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam SMP 5 Denpasar. Firman sukses, firman hebat, prestasi, yes. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala SMP Negeri 5 Denpasar yang sudah memberikan pengarahan serta penguatan kepada kita semua dan khususnya kepada saya selaku CGP dari SMP Negeri 5. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, apabila Bapak ada kegiatan, silakan meninggalkan tempat di sini. Baik Bapak. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian. Nah, sekarang materi kita adalah, agenda kita adalah ada pembukaan, kegiatan inti dan penutup seperti itu. Baik Bapak Ibu. Semua Bapak, mohon izin Bapak Ibu sekalian saya berdiri ya. Dan sekarang pada hari ini kita belajar sama-sama ya dari apa yang sudah saya dapatkan selama pendidikan menjadi calon guru penggerak kurang lebih hampir 3 bulan. Dan ini adalah modul yang pertama, yaitu di 1.4 tentang budaya positif. Nah, Bapak Ibu kayaknya tegang-tegang semua deh, relax aja ya. Gimana kalau kita ice breaking dulu? Ice breaking dulu ya. Oke, boleh kalau ice breaking silakan Bapak Ibu berdiri dulu. Ya, kita relaxkan pinggangnya, mungkin tadi sudah selesai
jadi agak lelah seperti itu ya. Ice breaking kita, bagaimana kita membuat yuk senyum selama 30 detik. Kira-kira gimana kalau kita biar bisa tersenyum ya? Yang nggak ada pasangan boleh mencari pasangan dulu deh. Ini kayaknya satu dua ya. Sudah semua ada pasangan ya? Ini nggak bisa bicara. Oke, silakan berpasangan ya. Nah, nanti ice breaking-nya saya tertarik sama Pak Gita deh. Pak Gita kesini Pak Gita. Pak Gita menjadi pilot project saya. Jadi ice breaking-nya nanti kalau saya bilang panjang, berarti Bapak Ibu pendek ya. Pak Gita bersaya dong. Jadi kalau saya bilang panjang, tangan kita memendek. Kalau kita bilang pendek, memanjang. Nanti kalau saya bilang tangan, Pak Gita tangkap tangan saya gitu ya. Oke. Bapak Ibu konsentrasi ya. Jadi konsentrasi dan kecerdasan. Oke. Tepuk satu. Iya. Kita tangkap lama. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Dua. Iya, saya belum konsentrasi ya, karena saya tidak bisa tepuk. Oke, sekarang berhadapan dengan rekan-rekannya. Kalau saya bilang panjang, ingat pendek. Kalau saya bilang pendek, berarti panjang. Kalau saya bilang panjang, pendek. Kalau bilang pendek, panjang. Bilang tangan. Oke, yang menang nanti dapat barang di sini ya. Boleh ambil lebih. Oke, kita mulai Bapak Ibu sekalian. Ya. Panjang. Panjang, pendek ya. Ingat kalau panjang, pendek. Kalau pendek, panjang gitu. Tangan temannya. Oke, kita mulai ya. Panjang. Kira-kira siapa yang dapat juara boleh ambil gorengan. Oke, silakan gorengan. Baik. Iya, suasana mulai rusuh ya. Karena ada beberapa rekan yang ternyata cepat, cerdas dan tangkas. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah ice breaking yang membuat kita tersenyum ya. Kadang kita tanpa kita sadari kita mungkin jarang tersenyum karena guru banyak berpikir ya, banyak pikiran, banyak beban tugas yang harus kita laksanakan. Jadi kurang tersenyum. Dengan kita salah satu ice breaking dengan tersenyum itu salah satu membuka ruang energi kita. Dan lagi satu Bapak Ibu, semakin Bapak Ibu sering tersenyum, mungkin di pagi hari ketika bangun, ya senyumnya kepada siapa? Kepada alam semesta. Itu salah satu kita mengambil energi positif yang ada di alam semesta. Nah, jadi ketika kita bangun, taburkan energi positif di dalam diri kita. Itu salah satu energi potensial yang harus kita miliki ya. Oke Bapak Ibu, tadi kita sudah ice breaking. Nah, adapun tujuan kegiatan pada hari ini, yaitu adalah guru dapat mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep inti dalam budaya positif ya, untuk membentuk komunitas praktisi dengan guru lain. Artinya praktisi guru lain di sini saya memberikan informasi terkait dengan budaya positif yang saya dapatkan di kegiatan CGP, itu kita bisa laksanakan utamanya di sekolah kita seperti itu ya. Selanjutnya adalah, nah ini kita sepakati dulu selama mengikuti kegiatan kita pada hari ini, ada kesepakatan yang sebenarnya ini kita rancang sama-sama, tetapi sudah saya sediakan kata-katanya. Jadi Bapak Ibu tinggal bilang
setuju atau tidak, seperti itu ya. Yang pertama, kesepakatan kita adalah seluruh peserta didik memiliki kesempatan berpendapat. Kira-kira gimana? Setuju? Oke, terima kasih. Selanjutnya, berpikir terbuka dan saling menghormati. Setuju ya. Oke. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Setuju? Setuju. Oke. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan. Setuju. Yang kelima, berpartisipasi penuh. Asal jangan ada yang tidur ya. Siapa tahu nanti yang di belakang tidur. Terus yang terakhir, mengikuti sesi kelas dengan perasaan gembira. Setuju? Kalau setuju, senyum dan tepuk tangan dong. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya adalah ini refleksi awal kita sebagai kata pemantik. Coba Bapak Ibu bisa baca dan pahami. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya. Terus yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Terus yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju? Ada yang bisa memberikan pendapat mungkin? Yang pertama mungkin, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju apa tidak? Ayo. Siapa yang bisa memberikan pendapat? Murid nih datang. Briadi, silakan. Silakan Briadi. Nanti jawabannya lebih, dapat gorengan lebih. Silakan. Mohon izin Pak Kepala Sekolah. Perkenalkan saya Adi. Nah, di mana pertanyaan pemantik yang Bu Yani katakan hukuman dapat mendisiplinkan anak, ya. Kalau menurut saya pribadi, Bu, di mana hukuman itu ada beberapa jenis yang bisa diterapkan, ya. Tergantung sekarang jenis hukumannya. Yang penting kalau misalnya ada anak-anak yang kurang disiplin, misalnya yang nakal, itu seharusnya juga diberikan sebuah hukuman. Baik hukumannya itu berupa ajak bersih-bersih, kemudian diberikan tugas tambahan dalam membaca, asalkan jangan hukuman dengan fisik, karena itu nanti bisa berefek panjang pada anak tersebut. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Briadi ya. Terima kasih Briadi ya. Jadi yang pertama itu adalah memberikan hukuman dapat mendisiplinkan anak, kata Briadi, tergantung hukumannya seperti apa ya. Ada yang mungkin bisa berpendapat lagi? Mami? Iya, silakan. Mami udah banyak berpikir, silakan nih. Ya. Terima kasih Bu Mariani, Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Denpasar yang mencoba ya mendisiplinkan, hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Menurut yang setuju, tetapi mendisiplinkan seperti apa, seperti dibilang sama Pak Adi tadi, tergantung jenis hukuman yang kita berikan dan tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan oleh siswa tersebut. Kalau umpamanya dia cuma terlambat sekolah saja, itu juga perlu kita berikan supaya besoknya dia tidak terlambat lagi. Atau anak yang ribut di kelas, itu kita berikan dia tugas mungkin membersihkan kelas gitu. Yang penting sifatnya positif seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih buat Bu Sagung. Tepuk tangan dulu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada beberapa persepsi antara beberapa guru ya, tadi Briadi sama Bu Sagung. Jadi kalau Briadi kurang setuju dilihat kondisi hukuman yang akan diberikan. Kalau Bu Sagung kurang setuju juga karena salah satu memberikan hukuman itu juga bernilai positif seperti itu ya. Mari kita sama-sama lihat selanjutnya. Nah, topik yang kita bahas terkait dengan nilai positif itu adalah yang pertama adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah, kelas ya, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, dan segitiga restitusi. Inilah sebenarnya di pemantik awal itu kemana sih alur yang akan kita tuju adalah mengarah ke 5 poin ini ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian,
Yang kita bahas pertama adalah tentang disiplin positif. Tadi kita refleksi awal bahwa memberikan sebuah hukuman akan membuat anak itu disiplin, kan seperti itu. Nah, sekarang kira-kira apa sih yang ada di pikiran kita, di pikiran Bapak Ibu guru? Apa sih sebenarnya disiplin positif? Ada yang bisa memberikan komentar? Apa sih sebenarnya disiplin positif? Tadi memberikan hadiah, reward itu juga sebagai bentuk disiplin positif. Memberikan hukuman itu salah satu bentuk disiplin positif. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, sekarang kira-kira apa sih disiplin positif sebenarnya? Ada yang bisa berpendapat mungkin dari teman-teman sekalian? Silakan. Pak Suarma mungkin ya. Silakan Pak Su. Silakan Pak Su. Pak Su sini, silakan maju. Boleh maju ke sini, ke depan. Baik, sampai di sini aja. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih untuk jawaban saya agak ini apa namanya. Menurut saya tentang disiplin positif di kelas itu adalah bagaimana kita mendisiplinkan siswa tetapi dengan cara-cara yang positif seperti itu. Menurut saya sendiri berusaha melakukannya tapi lebih sering tidak bisa. Ya bagaimana kita memberikan yang tadi dikatakan hukuman sebagai pendisiplinan tapi dalam bentuk yang positif. Jadi misalnya itu kalau misalkan ada murid salah itu kita buat sadar dan apa sebenarnya kesalahannya sebelum kita tanya-tanyain dulu sebelum melihat kenapa dia berbuat salah. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih Pak Suarma. Tepuk tangan buat Pak Suarma ya. Bapak Ibu sekalian, memang benar ya ketika kita sebagai seorang guru dalam membuat kedisiplinan atau mendisiplinkan anak-anak mempunyai cara atau inovasi yang berbeda-beda tergantung daripada masing-masing guru tersebut dan titik atau letak kesalahan daripada anak didik kita. Nah, kita di SMP 5 ini mungkin secara tidak langsung sudah menerapkan disiplin positif, tetapi terkadang kita tidak sadari bentuk disiplin positif yang kita berikan ke anak-anak itu apakah sudah tepat atau belum seperti itu ya. Baik, tadi sudah Pak Suarmo mengatakan apa sih disiplin positif. Nah, disiplin positif adalah seperti ini Bapak Ibu, cara membentuk sikap mandiri anak sehingga fokus pada memotivasi ya, refleksi terhadap kesalahan yang dilakukan, menghargai, membangun logika yang bersifat panjang. Nah, jadi secara tidak langsung disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala hal. Jadi intinya disiplin positif yang kita berikan ya sesuai dengan pengertian adalah bagaimana memunculkan kepada anak didik kita bahwa dia sadar mampu mengontrol dirinya seperti itu. Itu adalah sebuah disiplin positif. Jadi jawaban Pak Suarmo itu sudah hampir mengenal lagi sedikit seperti itu ya. Oleh Bapak Ibu sekalian sudah bisa dipahami apa disiplin positif? Iya, baik, terima kasih. Nah, selanjutnya adalah disiplin positif itu juga akan mengarah ke profil pelajar Pancasila. Nah, sesuai dengan kurikulum Merdeka adalah acuan yang pertama kita adalah yang ini. Profil pelajar Pancasila. Jadi secara tidak langsung beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Disiplin positif itu kita munculkan dari dasar diri. Otomatis akan mengarah kepada apa? Kepada beriman bertakwa, dari meyakini seperti itu ya. Terus yang kedua mandiri. Kita menciptakan generasi anak-anak kita yang mandiri. Artinya tidak tergantung oleh orang lain seperti itu. Terkadang anak apalagi di usia-usia remaja seperti sekarang ini masih ada yang memiliki rasa kemanjaan, ingin diperhatikan lebih seperti itu ya. Terus selanjutnya kebinekaan global. Nah, anak-anak generasi sekarang justru jauh lebih cerdas mungkin dari bidang segala bentuk IT ya dibanding kita sebagai guru. Nah, ini kebinekaan global ini salah satu wawasan di profil pelajar Pancasila yang perlu kita kuatkan kepada generasi anak-anak kita sekarang sehingga mereka mampu untuk memilah mana sih yang benar-benar baik dan tidak seperti itu. Bergotong royong. Kalau sekarang mungkin anak-anak kita sudah rasa empatik gotong royongnya sudah tinggi ya Bapak Ibu ya. Karena kita lihat terkadang anak-anak itu kalau kita berikan
atau penugasan terkait dengan diskusi, mereka akan melakukan dengan sepenuhnya seperti itu. Rasa gotong royongnya sudah sangat luar biasa sekarang. Kreatif anak-anak sekarang di era generasi strawberry ya, generasi strawberry sekarang sudah sangat luar biasa kreatifnya. Sedikit kita kasih polesan pengetahuan kepada mereka, mereka sudah bisa mengemasnya dalam sebuah karya seperti itu. Dan yang terakhir bernalar kritis. Nah ini menjadi penugasan kita juga sebagai Bapak Ibu guru, bahwa anak-anak sekarang itu sudah mempunyai pemikiran-pemikiran kritis. Kita juga harus bisa menjadi seorang guru yang benar-benar bisa menjadi panutan atau role model bagi anak-anak didik kita seperti itu. Nah selanjutnya, bagaimana perilaku memotivasi perilaku manusia? Yang pertama ada tiga terkait dengan motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya kalau kita mengadakan anak melakukan kesalahan, ketika kita tanya, ada yang anak suka ngeles kan seperti itu. Nah ini adalah faktor daripada motivasi eksternal dari luar. Kadang-kadang anak merasa terlambat, dia ngelesnya saya bangun kesiangan atau orang tua saya terlambat ngantar. Padahal jelas-jelas mungkin kesalahannya dilakukan oleh anak didik tersebut. Ya. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah mungkin di sini sekarang generasi anak-anak kita juga banyak yang mengharapkan pengennya ada sebuah pujian seperti itu, ya. Dan yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, kadang-kadang anak-anak di faktor motivasi internal ini untuk menghargai diri sendiri itu anak-anak perlu dukungan dari kita Bapak Ibu guru. Jadi penting kita sebagai guru untuk memberikan motivasi yang lebih bernilai positif pada anak didik kita. Baik, selanjutnya, nah keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita di SMP Negeri 5 Denpasar ini itu sudah kita bentuk dari masing-masing wali yang sudah kita sosialisasikan bersama. Itu terkait bagaimana guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas itu bisa dibentuk antara wali dengan anak didik atau antar guru mapel dengan anak didik. Yang penting dikesepakati dan disesuaikan dengan kebutuhan mereka di kelas masing-masing seperti itu. Nah selanjutnya adalah keyakinan sekolah atau kelas. Nah tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala SMP Negeri 5 Denpasar bahwa kita di sini sudah menerapkan program 5S, ya. Ini program 5S, senyum, salam sapa, sopan dan santun. Itu salah satu bentuk bagaimana kita menguatkan karakter anak-anak didik kita sekarang ini. Nah, semoga di SMP 5 dengan kita sudah menempelkan slogan-slogan tentang 5S ini di tempat-tempat yang memang benar bisa tersentuh dan dilihat oleh anak-anak, akan berikan dampak perubahan kepada generasi kita khususnya di SMP Negeri 5 Denpasar. Dan ini adalah salah satu contoh yang sudah diimplementasikan oleh wali-wali kelas khususnya kita di SMP Negeri 5 Denpasar. Begitu juga di keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu saya di mata pelajaran saya juga sudah menerapkan seperti itu dan anak-anak semuanya sangat antusias. Jadi dia menginginkan suasana kelas seperti apa disesuaikan dengan kebutuhan mereka seperti itu. Nah, jadi melalui disiplin positif ini kita biasakan dengan 5S tadi ya, senyum, salam sapa dan sopan santun. Baik Bapak Ibu, kayaknya tegang-tegang. Bagaimana kalau kita ice breaking lagi? Kayaknya tegang semua ya mendengarkan materi ini, ternyata seperti itu ya. Oh, jadi kita secara tidak menyadari mungkin kita sudah melaksanakan, tetapi kita tidak mengetahui itu. Oh, ternyata ini adalah disiplin positif. Baik, kita ice breaking Bapak Ibu sekalian ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, 1. Salah. Yang salah kasih hukuman kan ya? Menghukum ya. Jadi yang salah itu tingkat konsentrasinya diakibatkan perutnya mungkin kosong ya. Jadi belum terisi. Boleh? Mami boleh ambil gorengan di depannya. Oke, Bapak Ibu sekalian, setiap kita pembelajaran di kelas, ketika anak-anak itu mungkin pada saat kita
memberikan pembelajaran, ada peserta didik kita yang ngantuk, boleh gunakan dengan ice breaking, ya, boleh digunakan dengan ice breaking untuk memacu semangat, membangkitkan semangat mereka lagi, ya. Baik, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kira-kira di sini siapa yang nggak perlu kasih sayang, ya? Siapa yang masih single? Yang masih single mungkin ya. Jadi kebutuhan dan kasih sayang bisa didapatkan dari orang tua, ya, dan orang-orang sekitar. Kalau yang sudah berkeluarga, kebutuhan kasih sayangnya bisa dipenuhi dari orang tercinta seperti itu. Jadi kebutuhan cinta dan kasih sayang ini itu merupakan kebutuhan secara psikologis. Psikologis itu kejiwaan kita, ya. Ketika kita kasih sayang kita terpenuhi, otomatis psikologis kita akan bagus seperti itu. Jadi kebutuhan ini juga sebagai keinginan untuk terhubung dengan orang lain seperti keluarga, teman, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Nah, semoga di sini di SMP Negeri 5 ini menjadi keluarga yang solid. Ya, oke, tepuk solid. Itu ya, karena nggak ada tepuk solid. Bagaimana kalau kita yang buat, ya? Gimana tepuk solidnya, Bu Sagung? Solid, solid, solid gitu. Oke, tepuk dulu kali ya. Tepuk solid. Tepuk solid, prok, prok, solid, solid, solid gitu ya. Oke. Tepuk solid. Solid, solid, solid. Oke, semoga menjadi keluarga yang utuh, ya. Dan selanjutnya yang nomor 2 adalah kebebasan, ya. Jadi kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ya, ini kebebasan. Mungkin Bapak Ibu guru sekalian di sini juga mempunyai kebutuhan dasar, pengen bebas kan, ya? Artinya kita bekerja di sini tidak ada tekanan, ya, tidak ada paksaan seperti itu. Itu adalah salah satu kebutuhan dasar kita. Bebas dalam artian tanda kutip kita tetap disiplin seperti itu, ya. Jadi semua memerlukan tentang kebebasan. Selanjutnya adalah kesenangan. Nah, di antara kita pasti akan memerlukan adanya kesenangan. Ketika kita kerja pasti pengennya ada hiburan, kan? Hiburan mungkin apa sih hobi kita, apa quality time untuk diri kita sendiri. Jadi ini anak-anak pun juga memerlukan sebuah kebutuhan akan kesenangan seperti itu, dan kita sendiri. Yang keempat adalah penguasaan. Nah, ini pengakuan akan kemampuan kita. Jadi kalau kita guru, reward untuk siapa? Diri kita seperti itu. Yang kita dapatkan dari apa? Dari kemampuan yang sudah kita hasilkan. Nah, kalau anak didik kita, jadi penguasaan itu didapatkan dari reward itu adalah hasil prestasi mereka seperti itu, ya. Nah, yang terakhir adalah kebutuhan akan bertahan hidup. Jadi secara tidak langsung kebutuhan bertahan hidup ini adalah semua manusia juga menginginkan seperti itu, khususnya anak didik kita. Mungkin bertahan hidup salah satu contoh ketika dia datang terlambat, tetapi dia memiliki apa istilahnya ngeles, karena menginginkan bahwa saya nggak mau bahwa kesalahan saya diakui. Itu salah satu kebutuhan, ya, kebutuhan akan bertahan hidup. Selanjutnya adalah studi kasus. Nah, Bapak Ibu sekalian silakan diamati, ada sebuah studi kasus nih. Bu Yani adalah wali kelas 9. Nah, betul. Jadi sedang bingung karena memiliki salah satu murid namanya Tommy. Nah, beberapa anak mengeluhkan karena Tommy ini suka minta jajanan teman-temannya dengan paksa di kelas. Jika Bapak Ibu mengalami situasi seperti yang dialami Ibu Yani ini, apa yang kira-kira kita lakukan? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu kira-kira ada nggak alasan Tommy kenapa dia melakukan itu, tiba-tiba minta jajan pada temannya dengan paksa? Kira-kira ada yang bisa memberikan pendapat? Liadi, silakan. Mungkin Liadi dulu sering begitu ya. Tiba-tiba suka istilahnya malak ya, malak jajan gitu. Silakan Liadi.
Dan terima kasih Bu Yani. Jadi studi kasus seperti ini yang saya akan lakukan jika saya menjadi Bu Yani ya. Yang pertama saya akan mendekati dulu si Tommy. Kita cari tahu dulu kenapa latar belakangnya melakukan hal seperti itu. Kadang-kadang kita sebagai guru kita harus mengetahui hukum merta ya, sebab dan akibat. Apapun akibatnya pasti ada penyebabnya. Nah kemudian setelah kita mengetahui, ya kemungkinan kalau situasi seperti ini, salah satunya kemungkinan yang bisa kita asumsikan bahwa si Tommy ini kemungkinan tidak diberikan jajan, uang jajan oleh orang tuanya atau seperti apa. Setelah kita ketahui alasannya, baru kita mencari jalan keluar untuk Tommy supaya Tommy tidak melakukan hal itu. Oke, baik, terima kasih, tepuk tangan buat Riyadi ya. Jadi jawaban Riyadi itu sebenarnya sudah 5 kontrol ya. Nah, ini sebenarnya yang pertama, Tommy merasa lapar ya, karena dia merasa lapar, jadi itu kebutuhan akan bertahan hidup kan. Dia merasa lapar, gak punya uang jajan, jadi dia minta sama temannya mama. Terus yang kedua adalah karena Tommy merasa senang karena dia tiba-tiba pengen diperhatikan aja gitu ya. Dengan dia ngambil punya temannya, pasti temannya akan kamu kenapa ngambil? Nah, itu salah satu perhatian dari temannya akan mengarah kepada dia. Nah, ini salah satu kebutuhan akan kasih sayang ya, kasih sayang dan ingin diterima. Yang ketiga adalah karena temannya takut dengan dia dan menuruti keinginan. Ini sebuah kekuasaan. Biasanya dalam kelas pasti ada yang anak-anak ingin berkuasa seperti itu. Jadi dia memperlihatkan seperti itu adalah sebagai bentuk kekuasaan. Nah, yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa oleh ibunya dari rumah itu aja gitu ya. Nah, ini dia pengen apa? Kebebasan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa setiap orang pasti menginginkan sebuah kebebasan, tetapi ada takaran nilai positifnya. Nah, yang kelima adalah alasannya karena iseng saja ya. Ini adalah kesenangan. Kadang kan di antara kita semua, di antara teman-teman pasti ada yang jahil kan, di antara satu dengan yang lain. Ini adalah kesenangan. Kesenangan kita membuat teman itu gembira seperti itu ya. Nah, demikianlah Bapak Ibu terkait dengan posisi kontrol restitusi ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang 5 posisi kontrol yang sudah kita pahami tadi. Yang pertama adalah guru sebagai pembuku, pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer ya. Di antara kelima ini, coba sentuh diri Bapak Ibu guru, di mana di antara kelima itu yang saya miliki. Ditahan dulu jawabannya ya Bapak Ibu ya. Konsumsi untuk diri sendiri dulu. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah kita sebagai penghukum, yang kedua adalah kita sebagai pembuat rasa bersalah, ketiga kita sebagai seorang teman, keempat kita sebagai pemantau, dan yang kelima kita sebagai manajer. Dikonsumsi untuk diri sendiri dulu. Jawaban Bapak Ibu silakan disimpan. Mari kita pahami secara terinci. Penghukum itu adalah seseorang yang bisa menghukum dalam bentuk fisik ya, maupun verbal. Modelnya dengan nada tinggi ya, menghentak, itu salah satu menghukum. Melonton ya, atau menunjuk pakai jari seperti itu salah satu menghukum. Pembuat rasa bersalah ini menggunakan keheningan orang lain, merasa tidak nyaman atau rendah diri. Biasa jadi kita tanpa kita sadari kamu ini bodoh, gitu kan, membuat rasa bersalah ya. Terkadang kita memaki siswa tanpa kita sadari ya, itu pembuat rasa bersalah. Guru sebagai seorang teman, nah ini memosisikan agar murid tidak tersakiti perasaannya seperti itu, namun kita tetap mengontrol bahwa dia murid dan kita guru ya. Kita ajak suara kita lama, kita berbagi, bercerita, bercanda dan sebagainya dengan sentuhan tubuh yang secara kasih sayang. Tapi hati-hati juga yang bapak-bapak ya, jangan sering menyentuh-nyentuh ya, khususnya kepada anak-anak kita yang perempuan. Nanti beda lagi persepsi mereka. Nah, selanjutnya adalah pemantau. Peran kita sebagai seorang guru adalah sebagai pemantau, mengawasi. Ketika ada permasalahan, kita hanya memantau saja tanpa memberikan solusi gitu. Dan yang terakhir adalah manajer. Ini
posisi mana guru membuat suatu bersama dengan murid? Artinya ketika ada permasalahan, kita akan bahas bareng-bareng, duduk bersama dengan anak-anak. Itu adalah sebagai seorang manajer. Nah, tadi Bapak Ibu guru sudah saya kasih tahu jawaban yang Bapak Ibu konsumsi untuk diri sendiri dari 5 posisi kontrol. Kira-kira di antara kelima itu manakah yang Bapak Ibu guru masuk? Siapa yang memilih sebagai guru penghukum? Nggak ada. Yang oh gitu, silakan Ibu. Ya, nggak apa-apa. Siapakah yang menganggap bahwa diri kita sebagai seorang teman? Pak Adi, Pak Arya, Pak Gita. Iya. Siapakah yang sebagai pemantau? Nggak ada. Sebagai manajer? Oke, Bu Mas. Ada lagi? Satu saja ya. Mari kita lihat sama-sama. Kayaknya Bu Mas yang paling benar. Jadi kita itu sebagai seorang guru harus memposisikan diri kita adalah sebagai seorang manajer, Bapak Ibu. Ya. Terkadang kalau kita memposisikan diri kita sebagai seorang teman, salah juga. Nah, kalau di antara kelima posisi kontrol sebaiknya kita memposisikan kita sebagai manajer. Jadi ketika di kurikulum Merdeka kita sebagai seorang manajer, tentunya kita bisa mengarahkan anak didik kita, memantau mereka, mengontrol mereka seperti itu. Jadi tepuk tangan buat Bu Mas yang sangat luar biasa ya. Hadiahnya Yusuf nggak Bu ya? Hadiahnya Yusuf. Oke. Ini ya, jadi sebagai seorang manajer guru dapat berbuat sesuatu bersama murid. Artinya apapun yang kita lakukan terkait dengan pembelajaran tentunya kita harus sepakati dulu dengan anak-anak sesuai dengan keyakinan kelas. Karena kita di awal tadi sudah membahas tentang keyakinan kelas. Oke, posisi kontrol restitusi. Ya ini mengacu kepada manajer ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, yang terakhir adalah materi kita adalah segitiga restitusi. Ya. Apa itu tahapan segitiga restitusi? Tadi Bapak Kepala SMP Negeri 5 sudah menyinggung sedikit terkait dengan segitiga restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah mungkin ini banyak terkait dengan permasalahan anak didik kita itu adalah di BK ya Bapak Ibu ya. Jadi di BK, tapi kita sebagai wali kelas atau Bapak Ibu guru juga mempunyai peran terhadap penerapan segitiga restitusi ini dalam menanamkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah dan tidak menanyakan tentang keyakinan. Nah, segitiga restitusi ini apa? Ini adalah sebuah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Artinya, seperti yang tadi disampaikan oleh beberapa rekan kita, apa sih disiplin positif itu? Jadi mengarah kepada anak-anak itu mengakui akan kesalahannya sehingga mereka tidak membuat kesalahan kembali. Itu inti daripada segitiga restitusi ini. Nah, yang pertama dari tahapan segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas daripada anak didik kita. Yang pertama mungkin kita berkata bahwa setiap manusia itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Ya, jangan langsung kita mendogma anak. Kamu ini kok seperti ini, kok seperti ini. Tapi kita menstabilkan identitas dulu sebelum kita mengarah kepada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Terus mungkin tidak ada manusia yang sempurna Bapak Ibu ya. Yang sempurna itu apa? Rokok ya. Rokok ya. Jadi Bapak Ibu juga kita juga sebagai manusia pernah berbuat kesalahan. Mungkin ini adalah bagaimana kata-kata menstabilkan identitas pada anak didik kita yang melakukan kesalahan seperti itu ya. Jadi yang kedua adalah validasi kebutuhan. Nah, ini kebutuhan dasar anak didik kita harus kita kenalin Bapak Ibu sekalian. Jadi apa kebutuhan yang mereka inginkan? Yang pertama adalah mungkin hal yang lebih buruk bisa kamu lakukan gitu, tapi tanpa mereka sadari gitu ya. Terus kamu pasti punya alasan untuk melakukan. Seperti yang tadi ketika Bu Yani mempunyai murid Tommy malakin makanan gitu, pasti dia punya alasan kenapa dia melakukan hal seperti itu. Nah jadi ini adalah validasi kebutuhan anak itu. Jadi dia kenapa dia melakukan kesalahan itu pasti ada
kebutuhan dasar yang mendasari anak itu melakukan sebuah kesalahan, ya. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian secara tidak langsung sudah melakukan ini, ternyata tidak tahu. Oh iya, ternyata validasi kebutuhan dari segitiga restitusi kepada anak itu seperti ini, ya. Mungkin secara tidak langsung sudah kita sadari. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ya, kenapa kamu melakukan kesalahan itu, misalkan. Terus kita sudah membuat sebuah keyakinan di kelas, kan? Keyakinan apa? Disiplin kah? Ataukah toleransi, kurang menghormati, dan sebagainya. Nah, ini adalah menanyakan tentang keyakinan kelas, sehingga anak melihat kesalahannya dan dapat dihubungkan dengan norma sosial, nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi itulah tadi segitiga restitusi yang secara tidak langsung kita sebagai seorang guru harus bisa mengimplementasikan dan menerapkan kepada anak didik kita, sehingga kita sebagai warga sekolah itu mampu menerapkan budaya disiplin sekolah di lingkungan sekolah kita, utamanya kita sebagai seorang pendidik. Baik, Bapak Ibu guru, tadi seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan, ya ini. Jadi kita sebagai seorang guru tentunya kita harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif ini kita jalankan untuk menerapkan ke 5 disiplin positif, motivasi, keyakinan sekolah, kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu guru, apakah sudah melaksanakan ini semua? Sudah Bapak Ibu? Sudah. Tepuk tangan buat kita semua. Jadi karena kita sudah melaksanakan secara langsung, tinggal lebih menerapkan dan lebih menguatkan kembali, sehingga kita SMP Negeri 5 Denpasar akan menciptakan generasi-generasi yang berkarakter dan berprestasi. Nah, terakhir adalah refleksi. Siapa yang bisa menyimpulkan Bapak Ibu terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Bliadi, silakan Bliadi, silakan. Terima kasih Bu Yani. Di mana dalam kegiatan ini dapat saya simpulkan, sebagai seorang guru kita harus membangun budaya disiplin positif, ya, di mana tidak selalu untuk mendisiplinkan siswa itu dengan cara hukuman, bisa dengan kegiatan-kegiatan lain yang lebih bermanfaat bagi siswa. Kemudian juga sebagai guru kita juga harus berhati-hati menempatkan diri, ya, selain biasanya seringkali kita temukan itu guru kadang-kadang bisa menjadi teman dengan siswanya, tapi yang terbaik itulah guru harus mampu menjadi seorang manajer, ya. Jadi harus mampu memanage anak-anak yang ada di kelas. Kemudian juga kita harus menerapkan segitiga restitusi, di mana kita harus mampu mengetahui kenapa seorang anak itu bermasalah, kemudian kita harus menstabilkan identitasnya. Ada 3 kegiatan yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjadi guru yang baik, harapan dari anak-anak kita semua. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya simpulkan dalam kegiatan hari ini. Baik, terima kasih, tepuk tangan buat Bliadi yang sudah sangat luar biasa. Jadi pemahaman Bapak Ibu sekalian pada hari ini tentang disiplin positif, diseminasi yang saya sampaikan berarti secara tidak langsung sudah bisa dipahami dan sudah ternyata dilaksanakan oleh Bapak Ibu sekalian. Terima kasih lagi sekali, dan yang terakhir adalah terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, karena tadi sudah kita lakukan refleksi bersama terkait dengan kegiatan kita pada hari ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga materi yang hari ini saya sampaikan bisa kita implementasikan bersama-sama untuk kemajuan SMP Negeri 5 Denpasar, sehingga generasi kita memiliki anak-anak yang berkarakter, berprestasi, dan berbudaya. Baik, terima kasih. Saya akhiri dengan para Mas Santi.
Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu dan selamat sore. Oke, Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Perkenalkan, nama saya Alam, perwakilan dari kelas 8E. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Yani karena sudah berdiskusi untuk kita sudah membuat keyakinan kelas dan budayakan 5S. Terima kasih. Bye-bye. Bye.